Food Footwear, teman-teman semuanya dari Pers juga. Terima kasih sudah hadir di acara launching kolaborasi sepatu antar brand Footwear dan Kakak Basic. Senang sekali semuanya bisa hadir dan senang sekali akhirnya bisa terjadi kolaborasi ini yang sebenarnya sudah direncanakan kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Ada beberapa hambatan. Pas itu ada cedera yang menjadi hambatan, kemarin sempat COVID yang menjadi hambatan. Jadi akhirnya saya senang dan juga bangga bisa berkolaborasi sepatu dengan Footwear yang memang udah terkenal dan udah bernama terutama di Bandung ini. Dan saya yakin juga teman-teman semua bakal suka sepatunya. Saya sendiri udah pakai. Ini sebenarnya belum pakai itu pelanggaran, tapi sepatu ini sebenarnya kan special edition dari model Fusion ini. Jadi kita bikin emang special edition hanya 350 pasang dan semoga semua teman-teman suka dengan sepatunya dan mudah-mudahan bersukses. Kepada Bapak Silakan. Ya, terima kasih semuanya teman-teman udah hadir, teman-teman dari Pers, terutama juga untuk Kim Kurniawan, bisa Bin Honor, Tommy, and for my team, kita bisa kolaborasi bareng akhirnya. Terus dari teman-teman Footstep juga, teman-teman dari brand, teman-teman dari influencer udah bisa hadir semuanya dan kita bisa berkumpul di hari yang bahagia ini. Memang sekarang tuh kondisi lagi pandemi ya, kita lagi diterpa COVID, jadi memang di sini kita bisa saling jaga jarak ya teman-teman, tetap jaga jarak, terus masker tetap digunakan karena kita memang ini sesuatu acara yang udah kita tunggu-tunggu dengan acara yang sederhana tapi hikmat gitu ya ini. Yang penting teman-teman harus jaga jarak dan terus jaga kesehatannya. Selanjutnya sih saya berharap dengan kolaborasi ini Indonesia khususnya di perekonomian di lokal brand itu jauh lebih baik sih menurut saya karena ini salah satu kolaborasi mungkin yang cukup unik menurut saya ini. Kenapa saya bilang cukup unik? Di mana perjalanannya sudah long time story bro, jadi kita udah kenal hampir 4 tahun mungkin ya, 4 tahun jalan gitu ya. Awal mulanya Kim itu masih single dulu sih. Udah ya? Oh udah, saya belum nikah kan? Belum nikah ya, akhirnya sekarang sudah menikah alhamdulillah dan bentar lagi juga kita tunggu-tunggu nih Kim bentar lagi jadi father ya. Jadi ya Kim ya, kita doakan semuanya teman-teman di sini supaya Kim juga dan Elisa diberi kelancaran. Paling dari aku gitu, semoga teman-teman di sini enjoy, teman-teman juga bisa menikmati acaranya. Paling gitu. Itu ya seperti aku bilang 2,5 minggu dengan cedera yang sebenarnya enggak ringan ini, saya masih latihan dan lain-lain, cuman ya seperti tadi aku bilang dan tanpa mengetahui sebenarnya ini sakitnya apa gitu. Setelah udah mengetahui sakitnya apa kan di lapangan pun nggak terlihat kan, karena emang disuruh istirahat di rumah. Untuk saya itu susah karena walaupun sebenarnya istirahat di rumah seperti kemarin beberapa bulan ya saya olahraga sendiri gitu. Nah uniknya atau susahnya cedera di punggung adalah karena semuanya itu connect di punggung. Jadi kemarin saya sakit di kaki ya, untuk atasnya saya sebenarnya bisa latihan gitu. Tapi karena ini semuanya terhubung, nafas pun awal-awal itu saya nafas dalam gitu itu nggak sakit gitu. Tapi sekarang udah enakan, udah mendingan karena emang 2 minggu emang saya memaksakan diri dan emang fokus untuk oh ya udah gerak sedikit mungkin, lebih enak stay di rumah karena misalnya saya setiap hari ke sana kemari ke lapangan dan lain-lain, walaupun nggak bisa apa-apa tapi tetap aktivitas
dia menghambat proses pemulihan. Jadi untuk sekarang saya cukup senang dengan proses yang udah dilewati, sehingga optimis minggu depan bisa mulai lagi. Seminggu lagi nih Liga akan mulai. Terus kasih away ke Bangkok ya, lawan Makassar. Gimana persiapan tim sini? Kesiapan tim luar biasa. Saya pikir kalau saya kurang tahu yang tim-tim lain sih, cuman dari kesiapan saya pikir kita bisa dibilang tim yang cukup siap ya. Kita pertandingan pertama lawan PSM yang mungkin beberapa kesulitan maka mengalami, tapi tanpa meremehkan maka ya kita ingin dapat 3 poin. Apalagi kita sekarang tidak main di Makassar yang kita tahu agak sulit, agak angker itu stadionnya. Jadi menguntungkan kita bahwa kita main di tempat netral di Bantul, dan kita incar 3 poin gitu pasti untuk mempertahankan posisi di puncak. Harus menggunakan bis gitu Bantul, apalagi nanti kalau ke Madura mau pembiasan gitu ya. Gimana sih? Ya cukup disayangkan menurut saya sih, jadwalnya padat, kita harus menggunakan bis. Kalau ke Bantul saya Makassar masih oke lah, soalnya ada 2 pilihan. Kalau ke Bantul kan ada 2 pilihan, antara naik bis atau naik Wings Air yang agak goyang-goyang juga gitu. Jadi untuk ke Jogja atau ke Bantul itu buat saya mah nggak terlalu ada masalah. Cuman kalau ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya, ke Madura itu cukup melelahkan sih, Jadi di atas 12 jam di dalam bis tidak gampang. Jadi tim pelatih juga udah menyiapkan strategi untuk recovery, karena kita tahu jadwalnya sangat padat dengan banyak traveling seperti itu. Tidak gampang untuk kondisi pemain, tapi mau gimana lagi gitu kan, memang udah seperti ini dan kita tentunya pemain terima apa adanya. Dan kalau udah masuk lapangan saya pikir semuanya pikir sama dengan saya, kita kasih 100%. Mau itu kita udah menjalani perjalanan 20 jam, 30 jam ya sama aja. Kalau udah di lapangan hijau ya kita main bola, dan itu yang kita cintai, jadi nggak ada alasan gitu. Saya suka kalau kita menjadikan itu untuk alasan, karena semuanya sama aja, bukannya hanya Persib yang menggunakan bis. Kim punya pengalaman melalui jalan darat yang begitu lama, di atas 10 jam gitu atau minimal 10 jam. Pernah punya pengalaman nggak saat bertanding? Baik di sini atau waktu masih di Jerman? Aduh, waktu di Jerman ya 10 jam udah sampai mana? Gak ada pengalaman berarti ya? Wah, ada paling ya sama dengan Persema dulu. Ada dulu klub apa itu? Lembah. Itu pasti ke Lembah. Ya itu kan, itu cukup jauh itu, tapi nggak sampai 10 jam sih itu. Yang Persib itu paling lama itu ke yang kita main Piala itu, Cilacap itu paling berapa jam itu? Deket Cilacap lah. 7 jam lah. 6 jam lah lebih kan. Tapi ya di atas 10 jam belum pernah. Dan cukup menantang kalau menurut saya, karena walaupun kita naik bis biasanya kan istirahat dan lain-lain. Nah sekarang COVID, kita istirahat pun pasti nggak bisa jalan-jalan atau apapun ya nggak bisa, pasti harus di dalam bis kan. Jadi cukup sulit, tapi ya aku bilang gimana lagi, emang pastinya lebih enak naik pesawat sih. Tapi Kim, apa yang ada di pikiran tim ketika regulasi regulasi standar harus pakai bis? Apa yang ada di pikiran tim selain capek fisik terkuras gitu? Apa ya, sebenarnya ya sempat marah, kenapa sih begini gitu?
Kaget mah enggak, saya udah beberapa tahun di Indonesia, di sini mah nggak ada yang bisa mengagetkan lagi. jadi mungkin untuk yang baru gabung ke Indo mah, aduh sekarang 12 jam, 15 jam itu saya bisa pulang ke negara saya gitu mungkin. Tapi saya udah lama di sini, yang sebenarnya yang ada di pikiran saya saat dengar itu, apalagi kan istri lagi hamil ya, itu sih sebenarnya lagi aduh. Apalagi kalau kita jauh, bisa mungkin kita traveling 1 hari sebelum yang seharusnya, karena kan saking jauhnya gitu. Jadi lebih ke arah aduh lama jauh dari keluarga, sebenarnya lebih ke situ, bukan masalah capek. Saya merasa walaupun udah 30 tahun saya masih muda, dan orang yang lebih tua aja jam-jam di bis, masa saya bisa bilang orang muda nggak bisa gitu. Jadi bukan masalah itu, tapi lebih ke masalah waktunya sih, lebih masalah waktunya yang bisa dibilang kebuang gitu di dalam bis kan. Saya belum bisa ngebayangin untuk katakanlah sekali kita travel